Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kita masih bisa beraktivitas kembali. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, seperti biasa pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu peristiwa hijrah ke Thaif dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Menurut Tobaqot Ibnu Sa'd, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dalam hijrah ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Mereka berdua berangkat ke Thaif dengan berjalan kaki dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke Thaif. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, tibalah Nabi di kota Thaif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif dengan tujuan mencari perlindungan dari keluarganya yang berada di Thaif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Setibanya di Thaif, Nabi Muhammad SAW menemani pemuka Bani Shaqib yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga berharap agar penduduk Thaif mau membantu usahanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Para penguasa Thaif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu famili dan kaum kerabatmu akan menerima terlebih dahulu." Setelah itu mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan Zaid. Tidak hanya mengajak para pembesar Thaif, Nabi Muhammad pun pergi ke pasar dan tempat pertemuan. Setiap kali berjumpa dengan siapapun, Nabi Muhammad SAW tidak lupa menyapa dan menyeru seraya mengucapkan syahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak satupun dari mereka menggubrisnya. Bahkan para pembesar menyuruh penduduk Thaif untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita dengarkan video tadi, maka begitu besar perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan ajaran Islam. Dari kota ke kota, beliau melakukan syiar agama, tetapi banyak sekali cobaan dan ujian yang harus Nabi Muhammad SAW hadapi. Oleh karenanya, keteguhan hati inilah yang akan menjadi contoh kita untuk memperbaiki akhlak kita kepada Nabi dan untuk memperbaiki kekuatan kita untuk mengemban dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, penduduk Thaif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW tanpa diduga oleh Rasulullah SAW dan Zaid. Penduduk Thaif mengambil batu dan membuat barisan. Ketika batu-batu itu dilemparkan, Nabi Muhammad SAW dan Zaid berusaha lari. Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi usahanya gagal. Akibatnya, tubuh Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah pun penuh luka dan berlumuran darah.
Dengan penuh luka di sekujur tubuh Rasulullah SAW dan Zaid terus berlari mencari tempat perlindungan. Setelah beberapa lamanya, Nabi Muhammad SAW dan Zaid menemukan tempat berlindung. Mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah, dua orang putra Rabi'ah. Letak rumah itu berjarak kurang lebih 3 mil dari Thaib. Setelah merasa aman, Nabi Muhammad SAW bersandar di tembok di bawah naungan pohon anggur. Beliau merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya. Kejadian itu sangat menyakitkan. Harapan Nabi Muhammad SAW untuk mendapat bantuan dari penduduk Thaib pun hilang. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau beri serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh banyak kesehatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan yang menjadikan segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku dan murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW merasa hatinya tergerak. Ia meminta budaknya yang bernama Adas untuk menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hati Rasulullah SAW sedikit berkurang. Saat memakan anggur, Nabi Muhammad SAW mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bertanya kepada Adas, dari mana asalmu? Lalu Adas menjawab, saya berasal dari Ninive, agama saya Nasrani. Nabi Muhammad SAW menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Nabi mengatakan, Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Saat itu juga Adas membungkukkan lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Adas mengucapkan kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan akhirnya Adas masuk Islam. Dengan hati yang sedih, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah meninggalkan Thaib untuk kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menjumpai seraya berkata, wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu. Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata, dan tidak ada menyekutukan sesuatu pun dengannya. Demikian kerendahan hati dan keluhuran Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kaum sakit. Yang berikutnya adalah bagian C, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaib. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaib merupakan hijrah pertama dalam tujuan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaib diantaranya adalah karena tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan Khadijah dan Abu Thalib, kaum kafir Quraisy sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW.
Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif dengan tujuan menyebarkan Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di Thaif. Namun kenyataan berbeda. Beliau justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Beliau dihina, dicela, bahkan dilempar dengan batu hingga terluka. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah dengan perasaan yang amat sedih. Dalam perjalanan kembali ke Thaif, Nabi tidak langsung pulang ke Mekah. Hal ini disebabkan jika beliau kembali ke Mekah, tidak ada lagi yang bisa melindungi beliau di Mekah. Beliau menuju Gua Hira untuk bersembunyi dan berlindung. Dari tempat persembunyiannya, beliau menghubungi orang-orang yang bisa melindunginya di dalam kota Mekah. Orang pertama yang diminta tolong oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Akhnas bin Syarih dari Bani Juhrah. Akan tetapi, ia tidak bersedia memberi perlindungan. Setelah itu Nabi mencoba meminta perlindungan kepada Suhail bin Amr dari Bani Amir. Namun, ia juga menolak permohonan Nabi. Hingga akhirnya Mut'im bin Adi, kepala Bani Naufal, bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan meneruskan dakwahnya. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah Kota Tangerang. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terlebih-lebih lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini adalah: yang pertama, tuliskan siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Yang kedua, tuliskan yang menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Yang ketiga, tuliskan perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tuliskan nama-nama orang yang diminta Nabi Muhammad SAW untuk melindungi Nabi Muhammad SAW di dalam kota Mekah. Yang kelima adalah tuliskan doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan bersama Zaid bin Haritsah. Itu aja anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.